Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tigor Firmansyah. Saya dari program studi manajemen semester 7 dengan NIM 09-2022-090-176. Nah, jadi saya membahas mengenai 3 topik penting dalam mata kuliah ekonomi syariah, yaitu prinsip konsumsi dan juga distribusi dalam Islam, prinsip-prinsip manajemen Islam, dan juga pengertian akad syariah. Nah, yang pertama mengenai konsumsi dan juga distribusi dalam Islam. Di dalam Islam, kita tuh diajarkan untuk konsumsi yang halal dan juga thayyib, artinya baik dan bermanfaat. Terus juga jangan berlebihan, seperti yang diingatkan di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus setiap kali memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah membenci orang yang berlebih-lebihan gitu. Selain itu, konsumsi juga harus mendukung kesejahteraan sosial, misalnya dengan menyisihkan sebagian rezeki untuk sedekah ataupun infak. Nah, untuk distribusi, Islam tuh ingin supaya harta nggak cuma muter di segelintir orang kaya doang, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 7 yang intinya apa saja harta rampasan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya dari penduduk kota, ya maka itu untuk Allah, Rasul, kerabat, dan juga anak yatim ataupun orang miskin, supaya harta tuh nggak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Nah, makanya ada yang namanya zakat, infak, sedekah, sama aturan waris yang jelas biar nggak ada kesenjangan gitu, dan masyarakat tuh lebih ngerasa seimbang. Nah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai prinsip-prinsip manajemen dalam Islam. Manajemen Islam itu beda karena berbasis dengan nilai-nilai agama. Ada tauhid, artinya semua aktivitas kita jadikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ada keadilan dalam memperlakukan karyawan ataupun mitra bisnis. Terus ada amanah ataupun tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Terus ada akhlak mulia seperti jujur dan juga ikhlas. Terus juga ada keseimbangan antara urusan dunia dan juga akhirat. Dan yang paling penting tujuannya yaitu mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak cuma ngejar profit doang, tapi juga harus menjaga etika dan bermanfaat buat umat. Oke, yang ketiga yaitu mengenai akad syariah. Jadi akad syariah itu merupakan suatu perjanjian gitu ataupun kontrak dalam transaksi bisnis yang harus sesuai dengan syariat Islam. Harus bebas dari riba, terus dari gharar, terus dari ketidakpastian yang berlebihan, dan hal-hal haram lainnya. Nah, rukunnya ada ijab kabul yang dilakukan dengan sukarela dari kedua belah pihak gitu, bukan atas paksaan tapi secara sukarela. Nah, jadi transaksi itu jadi sah dan juga berkah. Pada intinya itu ekonomi syariah ngajarin kita untuk buat aktivitas ekonomi dengan sadar kepada Allah, terus juga adil, terus juga bermanfaat buat orang banyak. Ya paling itu aja sih yang saya sharing guys, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.